Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nah, sekarang kita akan belajar di dalam ruang kelas yang sama, yaitu di ruang kelas 5, karena guru kelas 6-nya tidak ada ya. Nah, ini sekarang kita akan belajar dalam satu kelas yang sama, karena guru kelasnya tidak ada. Ini dinamakan dengan pembelajaran kelas rangkap 221 ya. Nah, ada yang tidak hadir sekarang? Kelas 5? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ya, berarti lengkap ya. Ini kelas 6 ada yang tidak hadir? Ada. Ada siapa? Siapa? Ardi. Satu orang ya? Ya, baiklah. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Nah, sekarang di sini ada yang ada yang tahu kenapa kita belajar di tempat yang sama? Karena tidak ada hujan deras. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Mulai dari kelas 5 dulu ya. Yang kelas 6 nanti belakangan. Nah, yang kelas 5 tujuan pembelajaran kita adalah yang sekarang ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS ya. Di kelas 5. Nah, yang pertama tujuan pelajaran kita adalah siswa dapat mendeskripsikan tentang kenampakan alam wilayah dan wilayah daratan dan perairan ya. Ya, ini yang kelas 5 ya. Kelas 5 ya. Yang akan kita pelajari sekarang di kelas 5 adalah mengenai mata pelajaran IPS ya. IPS mengenai penampakan alam ya, penampakan alam wilayah daratan ya, daratan dan perairan ya, perairan. Nah, ya, berarti kan kelas 5 kita akan mempelajari IPS, di mana materi kita adalah penampakan alam wilayah daratan dan perairan. Nah, tujuan pembelajaran kita di materi penampakan alam wilayah daratan dan perairan ini adalah: 1. Siswa dapat mendeskripsikan tentang ketampakan alam wilayah daratan dan perairan di Indonesia ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri ketampakan alam ya. Ketampakan ini kalau yang benar adalah ketampakan ya. Ketampakan alam. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis ciri-ciri ketampakan alam wilayah daratan dan perairan ya. Nah, ini mengenai tujuan pembelajaran kita di kelas 5. Nah, sekarang Pak Guru akan pindah ke kelas 6 ya. Nah, kelas 6. Halo. Hai. Semangat ya. Nah, sekarang dari kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 kita akan mempelajari mata pelajaran IPA, di mana pembahasannya adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, tujuan pembelajaran
kita pada materi ini adalah satu, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, apa itu gerhana bulan dan apa itu gerhana matahari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari melalui gambar yang kalian akan tunjukkan. Ya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, yang nomor 2 tadi terjadinya gerhana bulan dan bagaimana terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, perhatikan. Ya, itu mengenai tujuan pembelajaran kita kelas 5 dan kelas 6. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan kelas 6 mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari, Pak Guru akan menjelaskan kelas 5 dulu mengenai ketampakan alam wilayah daratan dan perairan. Sebelum kita masuk pada materi kelas 5 dan kelas 6, sekarang kita bentuk kelompok dulu ya. Ya, kita bentuk kelompok dulu. Boleh digabung mejanya? Digabung aja mejanya untuk kelompok. Ya, 3 kelompok saja. 3 kelompok. Ada nanti kelompok yang 4. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Di kelas 5 ada 3 kelompok dan kelas 6 ada 3 kelompok. Kita lanjutkan aja ya, tidak perlu dari awal. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan materi aja ya. Nah, anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan kelas 6, kita sekarang ke kelas 5 dulu ya. Karena Pak Guru akan menjelaskan materi kelas 5 tentang ketampakan alam wilayah daratan dan perairan. Yang baik cara dulu kan? Perbaiki cara dulu. Boleh disebut sisanya. Sekarang kembalikan satu. Ya, oke ya. Baiklah. Sebelum Pak Guru menjelaskan kelas 6, Pak Guru akan menjelaskan materi kelas 5 dulu mengenai ketampakan alam wilayah daratan dan perairan. Nah, di mana ketampakan alam wilayah perairan ini ya, ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Ya, perhatikan anak-anak kelas 5. Istilah bentang alam, Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Nah, ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Nah, ketampakan alam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian daratan dan perairan ya. Ya, kelas 5, kelas 6. Tolong jangan ganggu temannya yang kelas 5 ya. Nah, sekarang kita mulai dengan ketampakan alam wilayah daratan ya, di mana tadi aku sudah jelaskan ketampakan daratan itu adalah ketampakan alam wilayah daratan itu adalah
daerah permukaan yang terdiri dari daratan ya. Nah sekarang ini ada beberapa bagian. 1, 2, 3, 4. Ada apa saja? Yang pertama ada lembah. Yang kedua ada gunung ya. Gunung. Kemudian ada dataran. Nah, dataran dulu. Dataran rendah. Kemudian ada dataran. Dataran. Nah, siapa yang tahu apa itu lembah? Nah, siapa yang pernah lihat lembah? Ya, lembah itu adalah tanah rendah yang berada di sepanjang sungai atau di kaki gunung ya. Biasanya ada sungai, kemudian ada kaki gunung, ya diapit. Ini loh, ini ada gunung, nah, ini gunung, ini sungainya di sini. Nah, ini yang dinamakan dengan lembah, ya. Nah, ciri-ciri lembah yaitu memiliki dinding curam, dibatasi dinding lereng gunung dan bentuknya sempit serta dalam, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan lembah. Nah, selanjutnya lembah ya. Nah, ini contohnya. Ini gambar lembah. Lembah ya. Di sini ada gunung-gunungnya, seram ya. Di sini ada bagian tempat sungai ya. Nah, selanjutnya ada gunung. Gunung ya. Gunung. Nah, gunung apa itu gunung? Siapa yang tidak pernah lihat gunung? Oh, udah lihat semua ya. Nah, gunung adalah daerah permukaan yang menjulang tinggi ke atas ya. Dia mempunyai ketinggian lebih dari 1.500 meter. Nah, ciri-ciri gunung itu memiliki tinggi lebih dari 600 meter. Nah, kalau dia di bawah 600 meter itu masih bukit yang rendah ya. Nah, selanjutnya tadi apa lagi? Dataran rendah ya. Nah, dataran rendah. Ini contohnya gambar gunung. Siapa yang tidak pernah lihat gunung? Ini gunung ya. Kelas 5, perhatikan ini gunung. Ya. Selanjutnya ada dataran rendah. Nah, apa itu dataran rendah? Dataran luas yang memiliki tinggi antara 0 hingga 200 meter dari permukaan laut. Nah, ciri-ciri dataran rendah yaitu biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan dan menjadi tempat tinggal penduduk ya. Dataran rendah. Seperti kita di Kota Mataram ya. Kita berada di bawah 200 meter ya dari permukaan laut. Nah, kira-kira berapa Kota Mataram? Berapa? Ya, itu kita berada di 50 kisaran kurang lebih 55 meter dari permukaan laut. Ya, selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah permukaan yang berada di antara 200 hingga 1.500 ya di antara 200 meter ketinggian dari permukaan laut. Ini berada biasanya di lereng-lereng gunung yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh penduduk ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu yang kedua ini ada perairan. Ketampanan alam wilayah perairan. Pertama apa tadi? Ada selat. Yang kedua ada lembah, teluk ya, teluk. Kemudian ada sungai. Kemudian yang keempat ada laut. Nah, pertama ini ada selat. Selat, apa itu selat? Ya. Selat adalah sebuah laut di antara pulau-pulau ya. Sebuah laut di antara pulau-pulau itu yang dinamakan dengan selat. Nah, ciri-ciri selat yaitu terletak di antara dua permukaan daratan menjorok ke arah daratan ya, dan dibatasi oleh daratan pada sisinya. Itu ciri-ciri daripada selat. Kemudian ada teluk.
Nah, telur. Ada gambarnya. Ada gambarnya telur. Nah, ini. Ya. Nih, silakan perhatikan ini. Ini tadi ada gambar selat yang di lingkar merah. Ini adalah selat. Nah, kita juga di sini mempunyai selat. Namanya apa? Selat. Nah, ini. Nah, kemudian telur ini jorok ke tengah. Kemudian itu yang dinamakan dengan telur. Telur bagian laut yang menjorok ke daratan. Nah, sekarang selanjutnya adalah sungai. Sungai itu adalah aliran air yang besar, ya, aliran air yang besar, dan biasanya itu terbuat secara alami. Ini yang sungai, ya, terbuat secara alami. Tadi mana contohnya? Ada contohnya tadi sungai. Ini contohnya sungai. Ini ya, sungai. Ya, biasanya juga sungai itu berada di lereng-lereng gunung, ya. Letak di lembah-lembah seperti yang tadi pernah dijelaskan. Nah, selanjutnya ada laut. Nah, laut ini adalah kumpulan air asin dalam bentuk yang banyak. Itu dinamakan dengan laut. Ciri-cirinya laut itu adalah memiliki kadar garam yang tinggi. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Sebelum Pak Guru menjelaskan kelas 6, silakan kalian berdiskusi dulu mengenai apa yang Pak Guru sudah sampaikan tadi. Ya, kelasnya silakan ya, diskusikan sama temannya apa yang akan mulai kelas 6 ya, 6 kelas 6 ya. Nah, setelah Pak Guru menyampaikan materi di kelas 5, sekarang kita akan mempelajari materi kelas 6, yaitu mata pelajaran IPA, di mana di sini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang gerhana bulan dan gerhana matahari, ya. Nah, sekarang coba kalian bacakan apa yang ada di buku teks kalian. Kelompok yang sebelah sana coba dibacakan apa itu revolusi, coba. Revolusi. Ya. Regulasi bulan, dulu, rotasi dulu, coba. Rotasi. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada parasnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal itu menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. Kalau revolusi bulan, ini dulu, apa yang ini? Revolusi bulan, coba bacakan. Selain berputar pada orbitnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi bulan akan tampak berubah-ubah hingga terlihat dari bumi. Ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Ya, selanjutnya revolusi yang selanjutnya. Selain berputar pada orbitnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun mengelilingi waktu yang memperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan apa yang dilakukan bumi mengelilingi matahari.
Ya, baiklah. Sekarang Pak Guru akan jelaskan mengenai gerhana bulan. Kenapa gerhana bulan itu terjadi? Tadi sudah dibacakan sama beberapa teman dari kelompok yang 1, 2, dan 3 bahwa bulan itu mempunyai rotasi, ya. Rotasi itu dia berputar. Kemudian ada revolusi bulan. Nah, revolusi bulan itu dia mengelilingi matahari. Di samping dia mempunyai rotasi, bulan itu juga mempunyai revolusi mengelilingi bumi dan matahari. Ya, bisa dibayangkan kalau misalkan ini adalah bulan. Bulan itu mempunyai seperti ini. Ini mengelilingi matahari. Tapi dia mengelilinginya dari ke arah jalur jam, ya. Berputar mengelilingi mata bumi. Kalau ini bumi dan bulan ini juga terus akan berputar mengelilingi matahari. Nah, ketika posisi bulan berada di belakangnya bumi, ya, sehingga di sini dia tidak terkena dengan sinar matahari, maka terjadilah gerhana. Nah, apa itu gerhana? Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lainnya. Nah, seperti bulan itu dia tertutup oleh bumi, ya. Jika di sinar matahari kan dari sini, dia tertutup oleh itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gerhana bulan. Nah, di sini ada beberapa jenis gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu sebelum kita mempelajari jenis-jenisnya itu, gerhana bulan ini terjadi apabila gerhana bulan ini terjadi apabila dia cahaya matahari ini dihalangi oleh bumi. Urutannya kalau gerhana bulan itu, ini pertama gerhana bulan, ya. Gerhana bulan ini matahari, kemudian di sini ada bumi, ya. Ini bumi, ya. Kemudian di sini ada bulan. Ini adalah posisi ketika terjadinya gerhana bulan, ya. Anggap di sini ada datang cahaya dari matahari. Ada datang cahaya matahari, kemudian ini ada bumi. Nah, bumi ini menghalangi. Nah, di sini makanya terjadi. Kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar terjadinya gerhana bulan total. Ini nanti adalah gerhana bulan total, itu adalah salah satu juga jenis dari gerhana bulan, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, nanti akan lebih dalam, nanti akan kita pelajari jenis-jenis. Nah, ini gerhana bulan total. Ini matahari menyinari bumi. Nah, ketika bulan berada di belakang bumi, full berada di daerah yang dinamakan dengan daerah umbra. Ya, tidak ada sedikit cahaya sedikit pun di sini, ya. Di sini umbra itu adalah bayangan inti yang paling gelap. Karena tidak ada sedikit pun matahari yang sinar matahari yang ada di sini di bagian umbra ini, ya. Itu dinamakan umbra. Nah, kemudian di sini ada bayangan yang kabur di sini, ya. Di sini ada bayangan kabur. Di sini apabila ada terjadi, nanti kita akan pelajari di jenis gerhana bulan yang lainnya. Kalau posisinya di sini jenis gerhana apa namanya nanti kita akan pelajari. Ya, nah sekarang seperti ini umbra. Nah, ini penumbra ini. Penumbra itu adalah bayangan kabur saat gerhana bulan terjadi. Bayangan kabur, jadi dia tidak ada bayangan, ada cahaya tetapi tidak terlalu terang, ya. Yang di daerah penumbra, ya. Itu namanya penumbra. Penumbra itu adalah bayangan yang kabur. Ya, kalau yang umbra ini full di belakang matahari, daerah yang tidak ada cahaya sama sekali atau gelap di sini, ya, bayangan inti. Bayangan matahari intinya, ya, bayangan bumi yang paling inti yang tidak ada cahayanya. Nah, itu mengenai terjadinya gerhana bulan. Nah, sekarang jenis gerhana bulan. Nah, pertama di sini ada gerhana bulan
purnama. Nah, kenapa dinamakan purnama ya? Bulan purnama. Kenapa dinamakan bulan purnama? Perhatikan gambar ini ya. Nah, purnama tadi Pak Guru sudah gambarkan di sini. Ini yang dinamakan umrah ya, yang bayangannya full. Yang di sini nih umrah ya. Nah, kemudian kalau yang ada bayangan di luar ini, itu yang dinamakan penumbra. Nah, sekarang ini, perhatikan. Di sini ada gambar bulan nomor 1. Anggap ini bulannya ada dulu, ya. Nih, anggap bulan yang nomor 1. Ini dinamakan bulan purnama. Kenapa dinamakan bulan purnama? Dia berada di luar umbra dan penumbra itu, ya. Nah, ini kan di sini kan yang bayangan ini tadi yang gelap itu. Ini penumbranya yang ada bayangan kabut. Nah, bulan itu berada di luar itu. Makanya dia dinamakan bulan purnama penuh. Ya, dia pun menerima cahaya dari matahari. Nah, yang bisa melihat gerhana bulan ini adalah orang yang tinggal di bagian bumi sebelah sini, yang sedang malam posisinya ya. Itu ya. Makanya gerhana bulan itu terjadi atau bisa kita lihat juga pada malam hari. Oh, udah bulan semua karena ini menerima cahaya matahari penuh, ya. Nah, selanjutnya gerhana bulan penumbra atau yang kedua, ya. Yang kedua ini ada penumbra. Perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada gambar bulan yang nomor 2. Nah, bulan di sini dia berada di bayangan kabut tadi, ya. Berarti itu bayangan kabut tadi itu disebut dengan penumbra. Nah, di bayangan yang kabut ini posisi bulannya di situ. Nanti bayangan bulan ini juga tidak seperti pada bulan purnama, ya. Karena dia tidak menerima cahaya sepenuhnya dari matahari, ya. Nah, selanjutnya ada jenis gerhana bulan yang ketiga adalah gerhana bulan sebagian. Nah, gerhana bulan sebagian ini dia berada di bayangan penumbra atau penumbra tadi itu sama berada di umbra. Nah, di sini ada di bayangan inti yang sangat gelap, kemudian ada yang ada di bagian penumbra yang ada cahayanya bayangan yang kabur tadi. Nah, ini disebut dengan gerhana bulan sebagian, ya. Atau bisa dikatakan dia nanti akan berbentuk sabit, ya. Kayak sabit ya. Nah, ada karena sebagiannya gelap, sebagiannya ada mendapat cahaya dari penumbra. Nah, selanjutnya di sini ada gerhana bulan yang keempat. Ini gerhana bulan total seperti yang tadi gambar yang pertama Pak Guru tunjukkan. Gerhana bulan total itu terjadi apabila dia berada di umbra. Apa tadi umbra? Di bayangan inti yang paling gelap. Ya, bayangan matahari yang paling gelap karena dia tidak ada sedikit pun sinar matahari. Nah, itu dia makanya dia terjadi gerhana bulan, ya, gerhana bulan total. Ya, selanjutnya ya. Ya, selanjutnya ya, kita lanjutkan. Yang kedua sekarang ini ada gerhana matahari. Nah, kalau matahari nanti posisinya ini akan kebalik. Nih, balik ya. Ada matahari, ya, matahari. Kemudian ada bulan, ada bumi. Nah, ini urutannya, ya, bulan, ada bumi. Nah, ini yang membuat ya terjadinya matahari. Nah, gerhana matahari ya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan menutupi seluruh matahari sehingga matahari tidak bisa menyinari bumi. Gerhana ini berlangsung
kurang lebih 7 menit ya. Kalau misalkan dia bulannya berada pas di permukaan ini, permukaan bumi yang ini ya. Ini yang siang ini, permukaan bumi yang siang. Ini ada bulan tiba-tiba di sini menghalangi ya. Menghalangi itu dinamakan dengan gerhana matahari total ya. Itu tadi terjadi gerhana matahari terjadi apabila urutannya matahari, ada bulan, kemudian ada bumi. Nah, jenis-jenisnya itu gerhana matahari adalah gerhana matahari total, di mana terjadi ketika bulan menutupi seluruh matahari sehingga matahari tidak bisa menyinari bumi sepenuhnya ya. Kemudian gerhana ini berlangsung kurang lebih 7 menit. Nah, bagaimana caranya kita melihat matahari ketika itu? Itu ada nanti seperti bayangan yang berbeda dari sinar matahari selain gerhana ya. Kemudian gerhana yang kedua, gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan menutupi matahari namun membentuk seperti bulan sabit karena bulan menutupi matahari hanya sebagian ya, sama seperti gerhana bulan yang tadi. Kemudian gerhana matahari cincin terjadi ketika posisi bulan menutupi matahari namun cahaya matahari masih terlihat dan berbentuk cincin. Nah, ini contoh gambar, ini adalah contoh gambar gerhana matahari penuh ya, total. Nah, hal penting gerhana matahari, satu, gerhana matahari hanya mungkin terjadi pada saat bulan baru. Dua, bagian matahari yang tertutup lebih dulu adalah sebagian kanan atau bagian baratnya ya. Kemudian gerhana matahari total paling lama berlangsung kurang lebih 7 menit. Nah, gerhana matahari hanya dialami oleh sebagian bumi dan terjadi di siang hari. Nah, mungkin dia terjadi di malam hari ya. Kalau di malam hari itu, nah, yang kita lihat itu gerhana. Ya, baiklah, sekarang silakan kalian mendiskusikan apa yang sudah Pak Guru bagikan tadi pada saat pembentukan kelompok. Silakan diskusikan. Di situ ada tadi. Ya. Buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana bulan. Bekerjalah bersama temanmu, gunakan bacaan yang telah kamu baca sebagai salah satu sumber informasi. Kamu dapat menggunakan sumber-sumber informasi lainnya. Nah, silakan di sini ditulis. Gerakan bulan itu ada 3 tadi. Rotasi, revolusi bulan dan ditulis saja di sini. Ya, silakan didiskusikan dulu ya. Perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa hasil diskusinya. Silakan. Mulai dari kelompok ini dulu. Ya. Baca yang keras ya. Nah, boleh dibantu temannya yang lain. Nah, nanti mungkin ini bagian daratan, mungkin ini bagian daratan, nanti hanya bagian yang perairan. Silakan. Sini. Ya. Sini cepat. Ya, sini. Stop dulu. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Silakan. Kelas 6, tolong kelas 6. Penampakan alam wilayah daratan. Lomba memiliki dinding jurang yang membatasi daerah gunung. Daerah permukaan menjulang ke atas lebih dari 200 meter sebelum dataran rendah. Digunakan sebagai pelabuhan wisata dan menjadi tempat tinggal penduduk. Dataran tinggi. Daratan di sekitar ibu kota atau berada di tempat itu. Ya, perhatikan. Ya. Rekreasi. Nah. Halo kelas 6.
kita akan mendengarkan kelompok satu untuk menyampaikan apa hasil diskusinya berdasarkan materi gerhana bulan dan gerhana matahari. Silakan. Gerakan bulan, rotasi bulan. Bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Revolusi bulan mengelilingi bumi. Bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Revolusi bulan mengelilingi matahari. Bulan juga bergerak Ya, yang gerhana bulan. Gerhana bulan penumbra, bulan purnama, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total. Apa itu penumbra? Penumbra adalah tempat yang memiliki sinar yang sama. Ya, kalau umbra? Penumbra adalah titik yang paling jelas. Ya, oke. Berikan tepuk tangan. Nah, sudah cukup ya. Oke, baiklah. Sekarang sebelum kita ini yang kelas 5, ini ada lembar kerja atau lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Nah, kalau yang kelas 6 ini ada evaluasi, silakan. Ya, satu kelompok. Ini sebelah sini. Dengar satu ya. Baiklah, kelas 5 dan kelas 6 tadi kita sudah belajar, mana kelas 5 sudah mempelajari tentang penampakan alam wilayah daratan dan perairan. Di mana di sini kita sudah melihat bagian-bagian dari penampakan alam wilayah daratan dan penampakan alam wilayah perairan. Di mana di penampakan alam bagian daratan itu ada lembah, gunung, dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian di perairan itu ada selat, teluk, sungai dan laut ya. Nah, kemudian kita juga sudah tadi mempelajari ciri-ciri dari lembah, gunung, dataran rendah, dataran tinggi. Kemudian di penampakan alam perairan juga kita sudah mempelajari ciri-ciri dari selat, teluk, sungai dan laut. Nah, untuk itu nanti kalian kelas 5 mempersiapkan untuk materi selanjutnya ya. Kalau kita belum memahami materi yang ini, nanti kita tidak bisa memahami materi yang selanjutnya. Nah, untuk anak kelas 6, halo. Kenapa nih? Ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Di sana banyak yang kita dapatkan dari proses terjadinya sampai pada menganalisis bagaimana terjadinya ya. Nah, di situ tadi ada jenis-jenis gerhana bulan dan jenis-jenis gerhana matahari, dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari terjadinya gerhana bulan, yaitu ada yang namanya umbra, ada penumbra, posisi bulan ya. Nah, itu tadi yang kita pelajari di materi kali ini. Nah, untuk itu kelas 6 silakan nanti mempersiapkan diri untuk materi selanjutnya, karena materi selanjutnya itu akan berkaitan dengan materi pada hari ini ya. Sekarang marilah kita mengakhiri pelajaran kita ini ya, dengan sama-sama berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai ya. Anak-anak, sekarang kita bisa meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.